Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat sekeluarga. Tema hari ini adalah tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Bab 2 KD 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya dalam sistem hukum nasional. Materi B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut kalian, Undang-Undang Dasar penting tidak bagi bangsa Indonesia? Ayo. Ya, tepat sekali jawaban kalian. Sangat penting. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadinya penindasan terhadap hak asasi manusia. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar: pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terjadinya pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negara. Ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang terakhir, keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Pernah nggak kalian mendengar hukum dasar? Dan pernah nggak kalian mendengar konstitusi? Apa sih hukum dasar? Apa sih konstitusi? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud sebagai hukum dasar dan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya suatu hukum. Hukum dasar tertulis, yakni hukum yang telah ditulis dan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara. Nah, hukum dasar tertulis ini juga dibagi menjadi dua, dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Kemudian hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau biasanya disebut sebagai konvensi. Contoh dari hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar tertulis. Tidak tertulis, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Di Indonesia menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen terdapat pembukaan pasal-pasal penjelasan. Pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sesudah amandemen hanya 2, pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pasal-pasal terdiri dari 21 bab
kemudian 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Konstitusi, bahasa Latin Constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi: tertulis, tidak tertulis, fleksibel, rigid. Konstitusi tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel luwes atau rigid kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Dari cara mengubah Undang-Undang Dasar, dikatakan fleksibel jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Dikatakan rigid jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah. B. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman dikatakan fleksibel. Konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan rigid, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis, suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, singkat dan supel, memuat aturan pokok yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Memuat norma-norma merupakan aturan norma yang berupa aturan hukum positif yang tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 UU nomor 10 tahun 2004. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Alat kontrol. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengatur. Pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Penentu. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Oke, sebelum Ibu menjelaskan poin C, Ibu pengen bertanya kepada kalian. Apakah di sekolah terdapat tata tertib? Kalau iya, kalian masih ingatkah tata tertib apa saja yang ada di sekolah? Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarah kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan bermuara kita mencapai